Karena ada satu lebih dari superpower, bukan negara superpower, tetapi kelompok yang mau menguasai, mau untuk mengatur tatanan dunia. Halo positive people, kembali lagi dengan gue Wayne di channel gue I Am Wayne. Guys, ini udah masuk bulan ketiga dan masih PSBB, katanya mau relaksasi Jakarta tanggal 4 Juni kata Gubernur Anies Baswedan. Ini kayaknya semua udah pengen keluar ke mall, semua udah pengen kembali ke aktivitas normal, tapi pasti juga masih rada takut kali ya kalau untuk ketemu orang, papasan atau berdekatan satu dengan yang lain, karena pastinya kita masih nggak bisa tebak siapa yang kena virus, siapa yang sembuh dari virus, ya karena pemerintah nggak ada info siapa nama-nama orang tersebut. Udah 2 bulan dari Februari, pasti kalian juga udah bosan banget ya di rumah, mau ke mall juga belum ada yang buka, dan toilet pun bunyi. Pandemi ini parah banget, 2 bulan nggak bisa kemana-mana, cuman bisa ke pasar buat belanja sehari-hari. Bisnis juga ya merayap, ada juga yang tiarap, ada juga yang mencoba untuk bebenah. Kayak pekerjaan gua di usaha gua juga di kantor yang gua handle, gua harus buat strategi baru, harus rubah strategi, harus menyesuaikan dengan pandemi inilah. Kita udah mau masukin new normal, parah sih. PSBB di Jakarta katanya akan berakhir sampai tanggal 4 Juni. Daerah lain mungkin berbeda ya. Setiap provinsi punya aturan regulasi ataupun aturan yang berbeda-beda. Kapan mereka mulai social distancing juga atau PSBB lebih belakangan dibandingkan dengan ibu kota. Jadi artinya untuk diadakan relaksasi pastinya akan mundur juga. Ya, mungkin Jakarta. Yes, Jakarta tanggal 4 Juni kita udah mau balik ke kehidupan normal. Tapi bukan normal yang biasa. Ini namanya new normal. Ini banyak banget aturan-aturan baru, banyak banget protokol baru. Mau masuk mall juga punya protokol sendiri, mau masuk rumah makan atau restoran juga punya aturan main sendiri, ke pasar juga sendiri, di kantor juga sendiri. Gue nggak habis pikir ya, kalau orang mau ke mall, mau beli baju, ya nggak mungkin lah kan dia dites bajunya, fitting, kan nggak mungkin ya. Jadi gimana dong orang kalau mau beli baju? Harus lihat itu, ngukur, lihat size doang, terus gimana ya? Kalau nggak dicoba bajunya, kayaknya kurang pas kalau buat dibeli kali ya. Jadi pasti suasana mall juga berbeda. Pasti kalau kalian mau beli baju bakal mikir 2 kali deh. Mungkin udah tahu ukuran baju yang pas buat dipakai atau dibeli, baru dibeli. Karena kan nggak mungkin nyobain. Berbeda ya new normal ini. Masuk mall, masuk restoran katanya nggak boleh berdesak-desakan, nggak boleh. Berarti antrinya ya kayak sekarang berarti 1 meter 2 meter. Terus duduk di meja makan, mejanya cuma bisa 2 orang. Depan-depanan, samping-sampingan, terus katanya nggak boleh kalau ada 2 meja samping-sampingan, sebelah meja kosong kali ya, terus meja sebelah sana atau dikasih jarak kali ya. Interesting. Ini bakal berubah banget deh setelah masuk new normal ini. Ya karena new normal ini katanya tatanan yang baru, berarti semua aturan baru, semua protokol baru. Ya pasti ya masuk mall atau masuk kemana aja, kantor pemerintahan ataupun kantor swasta, ya pasti ada mungkin sanitizer, hand sanitizer. Berarti hand sanitizer bakal tetap laris nih. Tapi benar juga kali ya. Kemarin gue sempat nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier sama Bosman Mardigu. Nih Bosman Sontoloyo nih. Ini keren banget, dia punya konten karena ngebahas hal-hal yang kayaknya gue juga baru kali itu gue dengar. Kemudian mungkin kalian juga baru kali itu kalian dengar kalau kalian subscribe atau kalian masuk ke kontennya atau ke channelnya Om Deddy. Itu banyak hal-hal yang buat gue sensitif sih. Karena kalau misalkan benar-benar COVID ini adalah sebuah konspirasi, wah berarti ini parah banget sih. Gila, geopolitik tingkat tinggi sih ini. Dan menurut gua si Om Bosman Mardigu ini atau si Bosman Sontoloyo ini kayaknya juga punya pengalaman dan berada di lingkaran-lingkaran tertentu yang mungkin dia nggak masuk ke lingkaran itu. Jadi karena saking gemesnya dia melihat Indonesia ini seperti ini, dia mau kritik pemerintah juga. Siapa dia katanya? Dia nggak punya suara, makanya dia menggunakan kanal YouTube ini untuk menyuarakan apa yang bisa dia sarankan untuk pemerintah atau untuk sektor swasta. Karena kayaknya dia pengen ada perubahan buat Indonesia. Cuman cara
dia membawa atau memberikan info-info tersebut, ini buat gua sih sensitif. Artinya bukan sensitif buat para viewer ya, tapi sensitif buat ya kalian tahu lah. Gua juga nggak berani nyebutin itu karena gua juga tahu bahwa ada suatu power, satu kekuatan yang bisa mengontrol tatanan global yang sudah direncanakan. Coba kalian search di Google, pasti tuh akan nemu kok. Dan gue sering baca, dan gue juga sering sempat mendalami, gue sempat punya bukunya, gue sempat research yang mendalam, tapi semakin dalam gue research itu semakin menakutkan isinya. Makanya gue mending gue berhenti deh. Karena salah satu sisi bagaimana kita mau mengubah Indonesia, mengubah dunia, ada semangat yang menggebu-gebu, tapi semangat itu bisa dimatiin sama lingkaran ini nih. Ini lingkaran yang bahaya banget. Dan ini bukan dongeng belaka. Jadi buat kalian yang nonton video gue ini gue bisa pastiin ini bukan dongeng belaka apa yang terjadi saat ini. Karena ada satu lebih dari superpower, bukan negara superpower, tetapi kelompok yang mau menguasai, mau untuk mengatur tatanan dunia. Sebutkanlah banyak beberapa kepala negara yang ditembak mati. Contoh ambillah John F. Kennedy. Dulu ada Abraham Lincoln, coba dibunuh. Kemudian John F. Kennedy mati di saat dia sedang ada parade, ditembak di atas mobilnya. Banyak kejadian-kejadian yang janggal. Kematian Saddam Hussein yang janggal, kemudian Osama bin Laden yang terjadi di Afghanistan, kemudian apa yang terjadi di Crimea, yang terjadi di antara Ukraina dan Rusia. Itu ada satu kekuatan yang negara-negara itu susah untuk mengatakan tidak pada kekuatan itu. Dan menurut Bosman Mardigu di podcastnya Om Deddy Corbuzier itu, dia menyentil bahwa ini buatan kelompok itu, dan menurut gua ini bisa aja, sangat bisa terjadi. Karena kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai politik, geopolitik, sekarang yang terjadi adalah di Amerika banyak orang pendukung Trump ataupun tidak pendukung Trump bersiap-siap untuk memasuki election atau pemilu untuk Amerika Serikat. Dan antara kubu Republik dan kubu Demokrat itu benar-benar punya agenda masing-masing, punya interest masing-masing. Interest dari kubu Republik ataupun Demokrat ini pasti ada sangkut pautnya dengan pandemi ini, dengan virus ini. Ya, katanya Ebola dibuat oleh kelompok tertentu, kelompok itu, kemudian virus-virus sebelumnya juga. Ya, itu bisa jadi. Di satu sisi, kalaupun ini menjadi tulah, ini pun menjadi murka Allah ke kita, murka Tuhan ke manusia, itu juga bisa jadi. Tapi masuk di akal sih apa yang diomongin sama Pak Bosman Mardigu di podcastnya Om Deddy Corbuzier tuh. Yang artinya tetap dampaknya kita mau nggak mau akan menghadapi new normal. Protokol baru, semua baru lah. Nggak tahu ini nanti pas di kantor bagaimana ini pengaturan di kantor. Mau masuk new normal pun semua berubah, semua protokol kesehatan saat masuk mall, saat masuk ke kantor, kemudian menggunakan transportasi umum, naik kereta atau naik bus Transjakarta, dalam pesawat bagaimana. Mungkin kalau di pesawat nggak ada sebelah-sebelahan kali ya, mungkin sebelah ada satu penumpang lain, ada batas satu kursi kali, atau kursi sebelahnya, aisle yang sebelahnya, barisan yang di sebelah. Gila sih ini dampaknya. Makanya ini adalah resesi yang salah satu resesi terbesar setelah 98 untuk Indonesia, kemudian untuk global, untuk dunia juga 2008. Interesting. New normal. Mau nggak mau harus bersiap. Gua harus bersiap, lu juga harus bersiap karena banyak hal yang bakal kita temuin di saat new normal ini. Orang-orang punya attitude, orang-orang punya keseharian, aktivitas, cara orang untuk bersosialisasi, berinteraksi bakal berubah. Ini parah, benar-benar parah. Mungkin salaman juga enggak, tapi mungkin sisi positifnya orang pada belajar ngantri, kemudian mungkin lebih paham akan kesehatan, lebih aware akan kesehatan, lebih sering cuci tangan, lebih sering pakai hand sanitizer dan sebagainya. Ya mungkin kita ambil positifnya aja daripada kita mengeluh new normal ini seperti itu. Ya just enjoy lah. Karena mau gimana lagi, kita sudah masukin new normal dan harus kembali ke hal-hal atau aktivitas yang back to normal lah ya. Jadi roda bisnis juga bisa berputar, kemudian aktivitas ekonomi bisa berjalan ya, karena kata pemerintah antara ekonomi sama kesehatan ya seperti pinang dibelah dua, nggak bisa dipisah. Ada yang kemarin kan bilang ekonomi itu lebih diutamakan karena kalau nggak ada uang nggak bisa beli obat, nggak ada uang nggak bisa beli makan. Nah kalau dari segi kesehatan bilang ya kalau lu sakit lu nggak bisa kerja, lu sakit lu nggak bisa beraktivitas, berarti lu harus jaga kesehatan dulu. Nah ini yang mana nih, chicken and egg nih, ini problemnya ya. Jadi ya keputusannya ekonomi sama kesehatan ya jalan barengan lah. Makanya ada new normal, ada protokol baru biar semua bisa lebih aware, lebih disiplin, lebih paham cara berkehidupan dalam tatanan kehidupan yang baru.
Jadi semua pada bakal aman, mudah-mudahan semua bakal aman, kemudian pandemi ini segera berakhir. Ya, mungkin begitu aja yang gue bisa share mengenai new normal. We'll see what happen with the new normal. Hopefully everything will go right, will go well. So guys, stay positive.